Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita yang kemarin dengan saya semester 3, sekarang masuk di semester 4, dan hari ini adalah perdana perkuliahan di mata kuliah listrik magnet. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan saya. Jadi semester kemarin itu kelas 4 3C ya, dulu kan 3C, sekarang 4C. Itu dulu Pak Joko, mereka kuliah itu tiada hari tanpa menghitung, karena mata kuliahnya adalah statistika gitu. Oh gitu. Nah, pada hari ini mata kuliahnya yaitu listrik magnet, insya Allah ini semi ya. Satu ketika ada menghitungnya, satu ketika kita berbasis konseptual. Nah, untuk mata kuliah listrik magnet dalam kehidupan ini, pengampu mata kuliah dari departemen itu diamanahkan kepada pertama Pak Joko Sutomo selaku dosen senior, ya, di mana saya masih menimba ilmu dengan Pak Joko, atau mungkin kita saling berkolaborasi sehingga kita mendapatkan Kolaborasi, saling sharing, ya. saling sharing hal-hal yang baru sehingga saling memperkuat dalam perkuliahan. Nah, kemudian dua SKS itu terbagi dari dua bagian, satu teori untuk kelas C dengan saya, kelas A dengan Pak Joko, sedangkan untuk praktikumnya itu dibagi rombel. Ya, rombelnya ada C1, C2, tetapi nanti dalam pelaksanaannya bersamaan gitu. Dan jelas ini untuk kelas C ini ibaratnya PJ-nya adalah saya gitu. Nanti kalau ada apa-apa nanti teman-teman kontaknya kepada saya gitu, sehingga apa namanya hal-halnya itu bisa terkontrol dengan mudah. Demikian juga yang kelas A nanti mereka juga akan kontak banyak kepada Pak Joko gitu. Nah, Ya, ya. seperti biasa teman-teman sekalian, di meeting pertama itu kita akan sampaikan agenda perkuliahan kita, rancangan kita selama satu semester secara waktu, ya, satu SKS teori 50 menit, satu SKS praktikum itu 100 menit, ya, nanti dalam prakteknya kita fleksibel, tapi yang jelas kita masuk sekali masuk langsung ada teorinya, kadang itu ada penugasan, ya, penugasannya gimana nanti kita lihat, ya, yang jelas ini basisnya adalah project. Jadi teman-teman berusaha bagaimana mata kuliah ini teman-teman menikmati, ya, menikmati sehingga bisa mengantarkan adik-adik SMP atau mungkin gimana teman-teman besok mengabdi ya sebagai guru itu mereka senang dengan IPA juga gitu. Baik, untuk pertama saya akan sampaikan token presensi ya. Nanti Pak Joko yang sesi kedua, Pak Joko untuk yang praktikumnya ya, atau mungkin nanti nyusul. Ya. Nah, nanti anu saja, Presensinya G sesuai dengan berbasis. presensi ini nanti saya klik sendiri saja. Oh, G. G. Ya, nanti ya. Saya Kalau yang menyesuaikan teori dengan itu yang teori ini, aja. ya. Oh, Oke, silakan. Ini I3PS. Ya, teman-teman dari 4C teori silakan sambil apa kita berdiskusi terkait dengan rancangan kita selama satu semester, teman-teman silakan input presensinya. Saya share kegiatan kita selama satu semester. Sudah tampak teman-teman? Sudah, Pak. Ini mana kok anteng-anteng Slide-nya, banget ini pada diam-diam aja? ya nih Pak. Slide-nya sudah berubah? Sudah, Bapak. Oke. Dulu itu saat pakai Zoom, Pak Joko, pengalaman pertama Ya. itu. Hmm. Tak slideshow, di tempat saya sudah berubah. Di tempat mahasiswa itu masih anteng. Oh gitu. Hmm. Iya, itu. Jadi saya tanya dulu ini sudah berubah atau belum harus tanya-tanya dulu. Ya.
Baik, jadi teman-teman untuk kegiatan kita selama 1 semester itu kita akan membahas, ini saya balik biar lebih mudah. Jadi pertama adalah kita mengkaji listrik arus arah atau rangkaian DC. Ini sangat penting sekali, eh, terutama bagi kita teman-teman khususnya ya ketika mengajar di SMA itu listrik arus arah itu sepertinya apa? Ada DC, ada baterai, ada power supply ya. Itu ada resistor dan seterusnya. Ini kita akan menganalisisnya dari apa sudut pandang arus arah. Gitu. Kemudian yang kedua listrik statis, yang ketiga medan magnet, kemudian induksi elektromagnetik, arus bolak-balik ya, atau arus AC, kemudian gelombang elektromagnetik. Di sini karena kita ada sistem kehidupan ya, nanti ada beberapa hal itu akan kita integrasikan dengan makhluk hidup. Gitu. Sehingga betul-betul listrik magnetnya bukan untuk orang fisika, tetapi untuk orang-orang yang basisnya itu IPA. Karena kita mencoba untuk melihat suatu fenomena itu secara holistik. Suatu ketika kita bisa melihat sudut pandang dari kimia, fisika, biologi, ya, sehingga itu betul-betul arahnya adalah connection atau connected. Nah, kemudian untuk kegiatan kita hari ini adalah pendahuluan atau kita sampaikan rancangan garis besar overview perkuliahan selama 1 semester. Nanti akan saya sambung dengan mereview analisis vektor karena nanti ketika teman-teman masuk di listrik statis dan ke bawahnya, yaitu nanti beberapa harus harus paham betul terkait dengan analisis vektor. Gitu. Sehingga saya balik yang dulu itu listrik statis, kemudian saya balik dulu yang menjadi listrik DC, DC dulu itu. DC, kemudian nanti ujian blok 1, ya, kemudian listrik statis, medan listrik, potensial listrik, energi listrik, kapasitansi, serta kelistrikan pada makhluk hidup. Ya. Nanti di pekan ke-9, nanti teman-teman ada ujian blok 2. Nanti saya setting ujian bloknya sebanyak 3 kali. Ya, ujian blok 1, blok 2, dan blok 3. Blok 3 itu nanti UAS. Gitu. Nah, di sini setelah konsep kelistrikan selesai, nanti masuk di pekan 10, insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan medan magnet, gaya magnet, hukum Biot-Savart, ya, hukum Ampere, ada juga induksi, blok magnet, ya. Kemudian ada rangkaian arus AC, gelombang elektromagnetik, ya, kemagnetan pada makhluk hidup, ya. Nanti untuk UAS kita sesuaikan dengan jadwal dari departemen. Kemudian dalam perkuliahan ini nanti kita banyak diskusi, kemudian presentasi, kemudian presentasi nanti fleksibel ya biasanya kalau teori-teori agak berat-berat cukuplah dosennya. Nanti teman-teman saya kasih tugas, hasilnya apa dipresentasikan. Gitu. Kemudian praktikum itu sifatnya penugasan nanti dari 42 nanti dibagi menjadi berapa kelompok Pak Joko yang kelas A itu? Kemarin itu 8 Pak Binten. 8 ya, kemarin 8. Kelas A Oke. bikin 8 kelompok. Ini kalau 42 dibagi 8, oke berarti ada 55, ada yang 6, 2,6. Nanti yang jelas sifatnya adalah project. Nanti ada project kelompok kecil, ada project kelompok gitu. Jadi untuk yang project kelompok kecil ya praktikum biasa, ya misalkan merancang percobaan hukum Ohm menggunakan multimeter, ya, kemudian menciptakan gejala listrik statis, yaitu kelompok kecil. Nanti ada proyek agak besar, yaitu teman-teman mengembangkan kereta magnet. Ya, ini dulu sudah kita coba, berhasil cuma kecil, mudah-mudahan di semester ini karena proyeknya besar, proyeknya itu satu kelas, buat satu produk. Ya. Nanti bisa ibaratnya itu, misalkan iurannya 20.000, itu bisa dapat lebih banyak. Kalau dulu kan kelompoknya kita upayakan semua bisa punya pengalaman ternyata
dananya mepet, ya. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak. Mudah-mudahan dengan proyek satu produk untuk satu kelas, mudah-mudahan dananya bisa teroptimalkan. Nanti membuat belikan apa kabel tembaga itu bisa lebih panjang, baterainya juga lebih kuat ya. Kemarin itu baterainya kecil ya, sehingga kurang begitu kuat. Mungkin juga magnetnya juga kurang begitu kuat juga, sehingga larinya itu nggak seperti yang kita harapkan. Nah, kemudian untuk penilaian, nanti teman-teman aktif, berangkatnya rajin, ya. Kemudian tugas juga lengkap, ya. Itu jadi keaktifan 10%. Jadi akan bisa hadir terus. Kalau tidak hadir ya kasih keterangan, Pak, saya izin tidak tidak berangkat karena sakit. Dilampiri surat keterangan sakitnya, gitu. Atau mungkin ada yang, Pak, saya izin 1 minggu. Kenapa? Saya mau menikah, misalkan. Terutama yang apa mahasiswi itu Pak Joko. Ada juga yang dulu S1 juga nikah yang siapa namanya Putri Arum atau siapa itu udah nikah tapi posisinya kuliah ya nggak apa-apa itu kan hak itu kan rezeki itu kan ya. Kemudian UTS 25%, UASnya 25%. Ini saya berupaya untuk membantu teman-teman. Jadi kalau sudah aktifnya ada, praktikumnya tugasnya lengkap, UTS UAS juga ikut, mudah-mudahan tidak ada nilai di bawah di. Sehingga nilainya betul-betul nilai hidup laku besok ketika masuk di dunia kerja. Nah, untuk rentang, teman-teman saya ingatkan, jadi kalau teman-teman ingin dapat A, maka skor akhir dari pengolahan yang ini ya itu harus mendapatkan minimal 86 ya. Kita menggunakan namanya penilaian acuan kriteria PAK hasilnya. Nah, referensi saya tidak menghalangi, ada bukunya Atam Arya, ini buku fundamental sekali, saya dapat dari Pak Joko itu saya fotokopi. Kemudian saya cari di internet itu memang susah, ya, hampir saya nggak menemukan, tapi saya menemukan satu situs, di situ saya bisa mengakses beberapa buku. Nanti kalau teman-teman butuh filenya, yang satu bukunya itu kalau saya tunjukkan itu, nah, nah, bukunya tebel seperti ini. Ini buku Pak Atam Arya. Ya. Kelihatan ya teman-teman ya, Nah, ini bukunya luar biasa. Ini fisika universitas, tapi non kalkulus. Jadi cocok sekali kalau teman-teman itu jadi guru untuk SMP, SMA, ya, itu pas sekali. Tapi kalau teman-teman mau mengajar di SMP, nah bukunya kok Holiday Resmi, ya, teman-teman udah pusing, siswanya juga pusing. Ya, kenapa? nah, Full kalkulus. Ya kan? Jadi kelebihannya itu ternyata fisika itu ada yang basisnya itu kalkulus, ada yang non kalkulus. Ada juga buku yang agak kecil tuh namanya Giancoli itu juga non kalkulus gitu. Enak kalau mengajar untuk SMP itu. Jadi kalkulusnya tuh dibuat apa namanya? Bentuknya sigma gitu. Kalau yang di Holiday ini kan integral gitu kan. Nah, itu bedanya di situ. Nah, ini untuk rancangan kita selama 1 semester untuk kegiatan apa namanya teorinya ya, teorinya. Kemudian praktikum saya juga akan saya sampaikan. Oke. Sudah tampak teman-teman? Sudah, sudah Bapak. Halo. Pak. Di tempat Oke. saya sudah. Baik, jadi teman-teman semua kalau kita kuliah Zoom atau Google Meet itu, kalau ditanya langsung jawab itu ya. Nanti kalau nggak jawab itu saya bingung ini ya saya ajak itu siapa gitu kan. Pokoknya tanya jawab. Pak ada yang bertanya apa? Ada yang ditanyakan sudah jelas Pak. Wah itu. Oke, ini panduannya ya. Jadi sekilas, nah ini ya, ini proyek kereta magnet. Jadi kita buat lintasan itu bentuknya adalah kabel tembaga. Nanti cari yang ada
lilitannya kemudian dikupas saja, ya dikupas, bukan yang tanpa ada lilit, bukan tanpa isolatornya ya. Kalau yang kalau yang sudah kabel tapi kasih isolator itu biasanya tidak ada pembungkusnya, itu diajak ngerok. Ya, cari kabel yang sudah kabel yang ada pembungkusnya, kemudian dililit, ya nanti kita menggunakan apa namanya spidol atau apalah ya seperti ini. Nah, kemudian dibuat panjang ya panjang. Nah, makanya ini butuh butuh lumayan kabel nih. Ya. Tapi kalau ini berhasil ya, itu menjadi karya yang sangat menarik sekali. Gitu. Kenapa? Kalau ini dimasukkan teman, dia akan bergerak lari, set, muter-muter-muter. Apalagi ini disambungkan ke sini lagi, dia akan muter terus. Gitu. Ini proyek kelas, ya. Ini proyek besar. Jadi nggak usah kelompok kecil, tapi kelompok besar. Satu kelas membuat proyek seperti ini. Nanti iuran. Terus uangnya gimana, Pak? Nanti saya tanyakan kepada Mbak Galuh dulu itu satu kelas dapat bantuan 200.000 ya. Kalau kurang gimana? Ya namanya belajar itu ya butuh biaya jerbasuki mawa bewol. Apa istilah jerbasuki Iya, mawa beyo. iya, Ingin pintar harus berkorban ya. Apalagi berkorbannya itu murah kok ini. Paling-paling nanti satu kelas iuran paling 20.000 ya. Itu udah dapat banyak ya. Nanti semuanya bisa mendapatkan hasil maksimal tuh ya. Kemudian yang ini adalah prinsip dari apa namanya? Adanya perubahan medan magnet akan menimbulkan gejala GGL induksi ya, listrik ya. Yang sini adalah rangkaian ya intinya adalah ada papan rangkaian nanti mengukur hambatan ya. Kalau dulu itu kurang berhasil kenapa? Karena resistornya itu kecil ya. Resistornya hambatan kecil cuma berapa ohm, bukan 10 ohm ya. Kasih baterai atau mungkin kasih power supply besar sehingga resistornya terbakar. Nah, di situ nanti teman-teman saya arahkan beli resistor itu murah banget ya, paling 500 rupiah itu udah dapat ya, kadang 300 rupiah. Tuh. Cari hambatan yang besar 16 kilo ya 64 kilo ohm ya dan seterusnya itu nanti kita cuma melihat saat tegangan berapa kemudian arusnya berapa diukur ya. Nah, kenapa? Karena ini pengembangan dari fisika dasar 2 dulu sudah pernah. Nah, itu kan alatnya kan beda ya. Padahal besok teman-teman harus bisa mengembangkan media dari bahan-bahan yang ada. Syukur-syukur itu lebih mudah. Kalau kita beli kit yang box itu ya isinya banyak itu harganya mahal, ada yang 3 juta, 2,5 juta. Nah, itu kalau kita beli sebanyak kelompok 5 ya, 5 5 box ya kita sudah butuh banyak dana. Lebih baik kita butuh per per biji ya, per komponen apa yang kita butuhkan. Nah, itu bisa lebih banyak. Kemudian jadi project STEM ini masuk ya ini project STEM ya, Science, Technology, Engineering, Mathematics ya. Ini juga sama ya. Ini namanya neraca magnet. Kita gunakan sifat magnet itu kan kalau dia kutubnya senama itu tolak menolak ya. Kalau kutubnya sejenis, eh kalau kutubnya berbeda jenis, ya dia akan tarik menarik. Kita gunakan sifat magnet itu kalau dia senama utara dengan utara, dia tolak menolak. Ya, sama dengan manusia. Ya, tidak ada dalam apa namanya manusia yang normal laki-laki kok tertarik dengan laki-laki kemudian membentuk ikatan khusus. Nah ini kalau ada seperti itu, ini berarti menentang sunatullah. Gitu. Hmm. Dan ini kita gunakan ini project juga. Ya, kita mungkin produk kita nggak sebagus seperti yang dijual, nggak apa-apa. Kita tahu konsepnya. Suatu ketika kita bisa mengembangkan sebuah media yang dasarnya adalah ini, kemudian bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Banyak sekali ya kita gunakan sifat kemagnetan itu untuk mengembangkan berbagai macam mainan. Gitu. Nah, kemudian untuk kegiatan praktikumnya, karena kita yang pertama adalah rangkaian DC atau arus searah.
Maka yang topik pertama adalah pengukuran hambatan kuat arus tegangan listrik pada satu rangkaian dengan multimeter. Jadi intinya adalah memantapkan bagaimana teman-teman menggunakan multimeter sebagai alat ukur. Itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua hukum Ohm. Kita merangkai meskipun ada simulasi ya. Simulasi PET itu ada itu ya bagus itu memperkuat ya, memperkuat pengalaman atau membuktikan secara verifikasi karena dengan simulasi komputer itu variabel-variabel di luar itu bisa dikontrol. Gitu. Nah, tetapi teman-teman di sini untuk yang simulasi itu sebagai pendukung ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mampu melakukan hand-on activities. Ya, jadi merangkai hukum Ohm dengan konsep ada resistor, ada sumber tegangan, ada multimeter, ada kabel penghubung. Nanti yang gimana cara menyusun memasang ampermeter, bagaimana memasang voltmeter, nah itu yang menjadi pengalaman buat teman-teman. Nah, kemudian topik yang ketiga ini adalah gejala listrik statis. Ya, kalau di sekolah itu dari saya SD sampai SMA itu kebanyakan menggunakan penggaris, ya, digosok-gosok di rambut, kemudian kita punya kertas yang dipotong-potong kecil-kecil, kemudian kita dekatkan, ternyata kertas kecil-kecilnya itu bergerak nempel. Nah, nanti saya kenalkan beberapa pola ya, pola lain yang prinsipnya sama. Misalkan kita gunakan sedotan ya, kita gosok ya dengan kain ya. Kemudian kita gunakan botol, botolnya atasnya taruh sedotan yang kita gosok apa sedotan, kemudian satu lagi sedotan yang sudah kita gosok, kita dekatkan ternyata dia bisa bergerak muter ya, istilahnya menolak ya. Itu juga sama ya. Kemudian yang keempat ini tambahan ya. Ini karena saya belum menemukan ya. Ini cuma prinsip ya, galvanometer untuk voltmeter dan ampermeter. Kita punya galvanometer. Jadi galvanometer itu alat untuk mendeteksi ada tidaknya arus yang mengalir. Ya. Jadi kalau teman-teman percobaannya adalah generator ya, prinsip generator itu kan gampang. Tapi kalau yang digunakan multimeter nggak nampak. Ya, arusnya mengalir berapa nggak nampak. Maka diganti dengan Harus. galvanometer. Yang kelima, pembuatan magnet. Ya, kita membuat magnet sekaligus untuk mengenalkan sifat magnet ya, kutub senama, kutub yang tidak senama. Kita kembangkan jadi desain yang menarik yaitu neraca magnet. Ada juga prinsip daya Lorentz. Ya, nanti beberapa video sudah ada. Yang ketujuh, ini ada dua proyek yaitu motor listrik dan generator. Ya. Nah, di sini ada juga tambahan di bagian belakang, ya ini mungkin ada yang kurang ya, yaitu adalah proyek membuat kereta magnet. Ya, ini teknologi yang ada di Jepang itu mereka sudah luar biasa. Kita sudah mengarah ya, yaitu keretanya kereta listrik ya, mobilnya mobil listrik, tapi mobil itu dari produk Jepang. Ya. Baik ini yang jelas ada tambah satu ya, tadi kereta kereta magnetnya itu. Kemudian untuk format laporan, ya, nanti buat yang ringkas saja, nanti panduan ini saya share juga. Yang jelas melengkapi apa yang ada di panduan praktikum. Ya, contohnya ini kan sudah ada ya, pengantar, tujuan, eksplorasi, kegiatan, teman-teman menyimak, ya, ada di YouTube, dan seterusnya. Tuliskan alat dan bahan, ya. Kemudian desainnya bagaimana, cara merangkainya atau prosedur percobaan bagaimana, datanya seperti apa, gimana data itu diolah, kemudian dibahas, kemudian teman-teman menyusun kesimpulan, gitu. Jadi ini panduan saya susun dengan model semi ya, semi terbuka, jadi sudah memberikan arahan-arahan, tapi teman-teman tetap mengeksplor ide-idenya, gitu. Ini gejala listrik statis ya, sudah ada video, nanti tinggal
lihat ya prosedurnya, hukum Ohm, konsep dasarnya ini ya sama, kemudian Galvano sebagai ampere meter per meter ini kita lihat ketersediaan ya. Nanti kalau ada bisa kita kembangkan, kalau tidak ada mungkin kita bahas secara teoritisnya. Kemudian sifat magnet, pembuatan magnet ya, ini produk ya nuansa magnet ini prinsipnya sifat magnet. Kemudian percobaan elektromagnetik ya, gaya Lorentz, prinsip kereta listrik ya, termasuk juga kereta magnet juga ya. Kemudian di sini motor listrik, generator ya. Yang jelas ini akan teman-teman gunakan atau sebagai panduan selama 1 semester. Percobaannya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada perubahan akan saya sampaikan ya, atau mungkin saya diskusikan dengan Joko sehingga ada beberapa topik kita tambahkan, kita ganti. Ini namanya kalau mudah kita buat tugas sederhana, praktikumnya yang menarik kita angkat. Gitu. Nah, baik ini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan rancangan kita selama 1 semester, silakan. Ini kok anteng-anteng ya ini ya kelasnya ya. Mohon Atau maaf Bapak, mungkin ini perlu bertanya. diinformasikan. Ya, ya. Ada yang tanya ya? Ini Iya Ya, Pak, silakan. untuk laporannya itu bersifat individu atau kelompok ya Pak? Oh iya nih. Betul Pak Joko yang kelas A. Kalau kami itu ada yang individu dan ada yang kelompok. Jadi pengerjaannya kelompok, pengerjaannya pengukuran hambatan, ya, pengukuran tegangan. Itu percobaannya kelompok, tapi nanti laporannya individu. Yang ringan-ringan individu. Kami kemarin begitu. Tapi kalau yang project itu nanti kelompok. Ya. Oke. Ya. Oke, Nanti terima bisa kasih, Pak. kita pilah lagi ya, mana yang individu, mana yang kelompok. Gitu. Jadi misalkan proyek yang kereta magnet itu kan satu kelas. Masa untuk satu kelas hanya ada satu laporan, membuat gimana satu laporan dibuat ini kan nggak mungkin ya. Maka itu nanti Oke. laporannya per kelompok gitu ya. Meskipun alatnya itu nanti yang dibuat hanya satu atau mungkin dua gitu. Mungkin kalau kita bagi dua kelompok besar misalnya dua, masing-masing kerjakan, tetapi laporannya laporan kelompok. Nah, yang kelompok 5 tadi ya, Oke. ada 8 kelompok, 8 kira-kira 5 sampai 6 mahasiswa tadi, Pak Didik. Kemarin saya begitu di kelas A, rancangannya gitu. Tapi kalau besok akan ada perubahan juga nggak masalah. Kita fleksibel aja. Ya, alhamdulillah. Jadi gitu teman-teman ya. Namanya praktikum itu kan jelas tidak mungkin satu orang. Ya, jadi ini kerja kelompok. Jadi datanya dipakai bersama, nanti mengolah datanya, nanti silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Ya. Nanti saya coba diskusi dengan Pak Joko bagusnya seperti apa di sesi-sesi lain ya, sehingga ada kesepakatan bersama. Itu intinya kami berusaha agar teman-teman tuh paham dan insya Allah mudah-mudahan juga tidak membebani teman-teman dalam perkuliahan. Jadi enjoy gitu. Gitu ya. Dan insya Allah Baik kelas C Bapak, ini ada asisten praktikumnya juga ada. Kalau nggak salah ada 7 yang sudah kontak dengan saya. Jadi lumayan terbantu lah ya. Tapi yang jelas karena ini kan kerja proyek ya. Jadi kadang kita ngerjakan di lab, kadang di luar jam ya. Intinya adalah teman-teman menghasilkan produk yang ditugaskan. Misalkan kalau ini waktunya nggak ada, habis besok lagi pas free ke lab. Ya, kita punya kit, kita punya power supply, kita ada beberapa kabel, ya nanti silakan digunakan. Kita punya multimeter, silakan digunakan. Ya, baik ini untuk kegiatan pengantar. Silakan yang belum presentasi lagi. Ya, coba Pak dicek dulu Pak presensinya siapa mungkin. Bisa, tadi kan maksimum baru 43 nih tadi ya, tertinggi. 43, enggak. Naik turun Pak 43 Joko. termasuk kita berdua, berarti kan baru 41. Padahal
seluruhnya 42 mestinya kan 44 gitu ya. Nggih. Tapi tidak tahu mungkin tadi ada yang bergabung kemudian Ada ada yang satu yang lepas. belum hadir. Mbak Vina Ismitra Suci Ramadhani hadir? Vina, tak cek ke sini. Nggak ada. Berarti yang nggak hadir itu Mbak Vina ya. Vina, Yang lain hadir Pak Joko. ya yang tidak hadir Vina sama Vina sama Yang nggak hadir itu Vina, mana hadir? Vina Ismitra Suci Ramadhani. Mitra, oke. Oke. Ya. Kita kan tidak, saya belum tahu ini nah C1 atau C2 kan belum tahu ya. Kita kan belum ngecek ya. Ya, nanti kita cek kalau juga. Oke. ya. Baik. Berikutnya saya akan memberikan pengantar ya, yaitu vektor. Ini sebagai Kalau fondasi. Terima ini Pak kan Joko. yang di Bismatnya sudah diinformasi, nanti diinformasikan ke belakangan enggak apa-apa Pak Didi untuk masuk ke Bismatnya. Oh, nggih, nggih. Nggih. Ya, nanti enggak apa-apa. Atau kan sekaligus buka, saya kemarin kan buka Bismat langsung mengenal oh ini Oh, apa? nggih, nggih. Review vektornya ada di Bismat. Kemarin saya gitu kan langsung sekalian monggo. Nggih, baik. Saya share juga sekalian aja Bismatnya biar Hmm. biar yang lain pada tahu. Tak share dulu. Bismatnya nih kelas C sendiri ya. Saya kemarin duplikat khusus untuk kelas A, Mbak Didi. Nggih, nggih. Mboten Yeah. napa-napa, kita saling melengkapi. Yeah. Jadi Yeah. Bismatnya ini teman-teman listrik magnet dalam kehidupan. Nah, teknologinya bagaimana? Tak cek dulu, kadang saya juga lupa, dah lama. Nah, ini ya, listnet underscore ya, DDK. ya. Oh, ya, kemarin. Nanti silakan teman-teman cari di Bismat listrik magnet dalam kehidupan underscore DDK, teknologinya listnet underscore DDK. Mungkin saya ya, tak screen dulu. Nah, masukkan di sini. Ya. Listrik. Yeah. Nih. Insya Allah sudah lengkap teman-teman ya. Materinya di situ. Jadi fondasi yang butuh diingat-ingat oleh teman-teman itu adalah konsep vektor. Nanti materi sudah ada di sini ya. Upload ini tugas juga ada. Intinya pertama fondasi yang harus kita review itu adalah vektor ya. Jadi nanti saya juga akan mereview sekilas untuk kita semua sehingga teman-teman ketika belajar itu istilahnya dalam kurikulum Merdeka itu kemampuan awal itu tidak ada masalah ya. Saya buka dulu. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Yeah. Oke. Baik, ini tak cas dulu laptopnya. Jadi teman-teman sekalian, dalam mempelajari listrik magnet ini kita membutuhkan alat, ya ilmu alat yaitu operasi vektor. Ini meskipun mungkin dulu di fisika dasar sudah dipelajari, tidak ada salahnya di kali ini saya juga akan mengenalkan kembali atau mereview kembali ya. Jadi untuk yang akan kita pelajari di sini, pertama adalah vektor dan skalar. Saya kira nggak asing ya, vektor itu besaran fisika yang mempunyai besar dan arah.
Ya. Misalkan medan listrik, gaya, dan seterusnya kan. Gaya itu macam-macam, dia punya besar dan punya arah. Gitu. Skalaar, dia cuma punya besar, potensial, berapa energinya, udah. Ya. Nah, kemudian waktu, dan seterusnya. Kemudian penguraian vektor. Vektor karena dia punya arah, kita bisa meninjaunya dari sudut mana atau dari arah mana di situ. Yang ketiga adalah penjumlahan vektor secara analitik, secara hitungan. Nanti vektor itu kita uraikan pada arah sumbu X-nya, arah sumbu Y-nya, atau arah sumbu Z ketika dilihat dari 3 dimensi. Ya. Kemudian kita bisa juga menjumlahkan vektor dengan grafik. Ya. Yang terakhir adalah perkalian vektor. Nah, saya singkat. Ya. Jadi teman-teman, nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, langsung angkat tangan. Atau mungkin disela. Pak, saya belum paham. Gitu kan. Jadi teman-teman, kita lihat di sini ada gambar. Gambar atas ini burung melintas dari titik A sama ke titik B. Ya. Yang bawah ini dia itu bolak-balik apa namanya? Lintasannya naik turun istilahnya ya. Atau mungkin zigzag ya. Kadang kiri kanan mungkin naik turun ya, tapi endingnya itu juga sama, yaitu titik B. Ini sebagai sebuah ilustrasi bagaimana kita menggambarkan atau mengatakan ini besaran vektor, ini besaran skalar. Jadi di sini vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Banyak dalam fisika itu perpindahan, ya, kemudian gaya, kecepatan, percepatan, ya. Kalau skalar dia cuma punya besar, tidak memiliki arahnya. Contohnya massa, nggak ada massa arahnya ke selatan, massa arahnya ke atas, ya. Kemudian panjang waktu. Nah, sehingga di sini karena ini berbeda, vektor sama skalar itu berbeda, maka teman-teman dalam menjumlahkan ini nggak sembarangan, ya. Harus memperhatikan aturan yang berlaku. Aturan vektor harus dipertimbangkan arahnya, ya. Tapi kalau skalar, misalkan ditanya ini dari A ke B dia bolak-balik sebanyak 5 kali. Berapa jarak yang tempuh? Ya sudah kali 5. Tapi kalau dari A ke B langsung ya 1 kali, maka dia perpindahan ya dari A sampai ke B. Kalau kembali lagi ke A, ya nol pindahan. Kenapa nggak punya arah? Karena dia arahnya kembali ke posisi awal. Gitu. Nah, contoh lagi teman-teman sekalian, di sini ada apa namanya ilustrasi. Jadi suatu besaran itu mempunyai arah. Ya, di sini arahnya timur, ini arahnya tenggara, bahkan dia mempunyai skala. Satu skala ini mewakili 10 meter misalkan. Maka ketika ada 4 titik, 1, 2, 3, 4, maka di sini panjangnya ada 40 meter. Satu skala mewakili 10 meter. Nah, dalam penulisan nanti teman-teman ada yang besarannya apa, atasnya dikali tanda seret atau garis. Itu lebih mudah bagi kita daripada teman-teman harus cetak tebal padahal kita tulisnya pakai bolpen atau pensil kan nggak bisa membedakan tebal sama yang tidak tebal ya, kecuali pakai komputer diketik ya itu bisa dibuat bol. Nanti kita kalau yang jenis seperti ini nanti F gaya elektrostatis maka F kasih tanda atasnya vektor tanda panah atau tanda seret. Medan listrik juga sama, kemudian medan magnet juga sama, diperhatikan gitu. Nah, berikutnya adalah menguraikan vektor 2 dimensi. Ya. Yang pertama kita asumsikan ada sebuah besaran fisis yaitu V, arahnya ke sini ya, miring, miring ke kanan dari arah sumbu X. Nah, di sini kita bisa menguraikan V ini arah sumbu X, V terhadap arah sumbu Y. Sehingga ini menjadi nama, ini menjadi besaran Vx, ya, proyeksi besaran fisis V terhadap arah sumbu X. Nah, sebaliknya yang sini atas ini juga sama. V dilihat dari arah sudut sumbu Y. Ya.
Nah, jadi ini kalau sekilas ya kelihatannya kan, wah ini kok panjang sekali, ya kan panjang kan di sini kan, di sini kok pendek. Nah itu segala sesuatu itu tergantung dari sudut pandang, ya. Ini namanya konsep menguraikan vektor nanti banyak akan dipakai terus ya, terutama ketika memasuki listrik statis dan seterusnya itu akan banyak menggunakan vektor. Nah, berikutnya akan kita singgung lagi, contoh lagi di sini teman-teman ya. Jadi apapun akan untuk dua dimensi itu akan kita kembangkan atau kita uraikan dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, kalau arah sumbu X, ya, ini contohnya di sini ya, sini kan, maka tetap dari sini, sumbu X dari sisi sini ke sini itu sudutnya. Ya, dikali dengan cos, yang PY dikali dengan sin. Kenapa? Kita kembali kepada arah filosofi trigonometri. Ya, kalau sin itu kan depan dibagi miring, cos itu samping dibagi miring. Ya, ini aplikasi. Ya. Nah, ketika sudah diuraikan, teman-teman, nanti kalau ada banyak besaran lain, ya dijumlahkan ini V, satunya Y, ya. Ada vektor Z, ya sama. Semua akan diarahkan arah sumbu X dan arah sumbu Y. Dan harus disepakati, ya. Umumnya kan ke kanan positif, atas positif, kiri negatif, bawah negatif, ya sudah. Kalau besarannya itu sama-sama arahnya ke kanan, maka menjumlahkan Vx1 tambah Vx2 tambah Vx3 dan seterusnya. Vy-nya juga sama. Sehingga nanti di sini V besarnya berapa ya ini. Ini total maksudnya Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Berapa besar A, berapa arahnya? Dari arah sumbu X tinggal tangen. Tangen alfa sama dengan depan dibagi dengan samping. Gitu. Bisa dipahami ya? Sangat mudah sekali ya, teman-teman ya. Halo? Ini kok anteng semua. Bisa Bapak. Insya Allah bisa. Ini kalau teman-teman saya bertanya gini, paham? Kok nggak ada yang bertanya? Saya asumsikan paham. Ya, ini logika sudah saya sampaikan. Kalau mahasiswa atau perempuan ditanya oleh bapaknya, nak ada laki-laki datang mau menikahi kamu. Kok diam? Setuju nikah. Nah, ini sama. Teman-teman saya tanya paham? Diam? Berarti asumsi paham semua. Nonton Pak Jokowi saya biasa gitu. Karena sudah dewasa, jadi kalau ada hal-hal yang belum jelas harus berani bertanya. Nah, berikutnya ya kalau di sini banyak gaya, teman-teman ya tadi kan ada cuma satu ya, satu cukup diuraikan arah sumbu X dan sumbu Y tinggal kali cos sama sin. Kalau gayanya itu banyak, ada tiga vektor, yaitu V1, V2, V3, maka R resultan ya V1, V2, V3 nanti diuraikan arah sumbu X-nya gimana, sumbunya gimana. Nah, di sini saya senantiasa mendorong teman-teman gunakan Excel. Nah, nanti di sini yang dulu statistika dari awal sampai akhir Excel, yang sini kita gunakan juga. Meskipun tidak harus, ya, tetapi kalau teman-teman ingin cepat dalam hitung, langsung masukkan di Excel, set. Nah, kita gunakan rumus yang berlaku di Excel, itu langsung ketemu gitu. Nah, di sini ini kan R yang kita cari ya. Dalam konteks permasalahan ada tiga vektor V1, V2, V3 ya. Rx-nya ya dijumlahkan ini ya. Ini V1X tambah V2X tambah V3X. Yang Y juga sama. Kalau kita gunakan apa namanya? Rumus berlaku di Excel ya sama dengan sum kemudian blok atau di drag enter temu satu ini tarik sini temu ini kalau udah ketemu besaran sudutnya sudah tahu tinggal dimasukkan tarik ke bawah sini ini juga tarik semua sehingga selesai gitu. Nah kemudian resultanya berapa besarnya, nah di sini akar masing-masing komponen dikuadratkan
Ya, jadi RX kuadrat ditambah dengan RY kuadrat. Itu. Oke, sebelumnya saya cek di kolom chat ada yang bertanya. Untuk asisten praktikum ada 8. Oke, untuk yang praktikum nanti akan kita pandu dengan panduan. Ya, jadi sebelum kerja proyek itu teman-teman akan kami arahkan. Hari ini tugasnya apa, kemudian besok apa, atau mungkin topik ini berapa kali meeting itu akan kami sampaikan gitu. Dan tidak harus pakai Bismart. Khusus Bismart ini untuk penugasan ya. Untuk yang praktikum nanti akan di-handle, dibantu dengan asisten praktikum. Tapi tugas-tugas, oke nanti di-upload di Bismart. Ya. Kemudian arahnya juga sama. Jadi komponen arah sumbu Y dibagi dengan arah komponen arah sumbu X. Gitu. Sangatlah mudah sekali. Ya. Jadi teman-teman ini mudah sekali ya. Jangan berasumsi mata kuliah ini sangat susah. Tidak. Ini sangatlah mudah. Nah, kemudian menjumlahkan vektor yang tadi itu metodenya analitis, ya. Nanti ada metode grafik, tapi sebelum grafik ini kita ada rumus spesial, ya, rumus khusus yang dari SMA sudah dikenalkan. Jadi ada dua vektor, yang sini V2, ini V1, membentuk sudut C, ya. Berapa jumlah atau resultan dari dua vektor itu? Nah, rumusnya ini. Akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos sudut apit V1 dan V2. Ini rumus jadi ya, tinggal dipakai. Nah, sekarang tantangan ya. Kita itu hidupnya 3 dimensi, maka teman-teman harus paham juga menguraikan vektor 3 dimensi. Semua benda itu bisa dilihat dari arah sumbu X-nya, sumbu Y-nya, sumbu Z-nya ya. Jarang sekali kita menemukan fakta di lapangan cuma dilihat dari dua sudut. Ya, dua sudut itu kan dua dua dimensi ya. Misalkan gerak gerak lurus ya, 1 dimensi. Ada lagi gerak parabola, tapi faktanya kan kita nendang bola itu kadang nggak pas ya. Artinya gini, dia bergerak arah sumbu X iya, sumbu Y juga, sumbu Z juga. Ya, di situ. Nah, kita asumsikan di sini ini arah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nanti dibalik-balik ya, ya jelas tahu arahnya ya. Nah, di sini sudutnya ini ada sebuah vektor di sini, ya. Maka di sini harus kita lihat arah sumbu X-nya gimana, arah sumbu Y-nya bagaimana, arah sumbu Z-nya bagaimana. Gitu. Nah, paling gampang gimana? Ini tarik ke bawah, sama ke permukaan atau bidang datar sumbu X dan Y. Nah, sampai di sini tegak lurus, set, lurus ya ke bawah ya, tegak lurus dengan bidang datar ini, tarik arah sumbu X ketemu komponen AX, tarik arah sumbu Y ketemu komponen Y. Sudah punya 2. Ya. Yang atas juga sama. Ini langsung ditarik ya, tegak lurus bentuk tegak lurus dari sini ya, sumbu Z ya, sehingga ketemu AZ. Nah, berapa besarnya? Nah, ini kan cos arahnya ya. Jadi ambil AX berapa, AY berapa, AZ berapa di sini sudutnya. Ya. Jadi di sini sampai sini tuh berapa sudutnya? Dari sumbu X ke arah apa? Vektornya ini ya, arah vektor A ya. Nanti diuraikan jadi AX-nya ya A cos alfa, yang AY-nya ya A cos beta, yang Z-nya A A cos gamma. Itu. Berapa besarnya? Logika dengan 2 dimensi. Kalau dua dimensi kan cuma komponen X kuadrat tambah komponen Y kuadrat. Kalau 3 dimensi tambah komponen Z dikuadratkan. Ini baru satu vektor, satu besaran vektor. Kalau ada 3 vektor, 3 atau 2 ya, tinggal tambahkan ya. Kayak tadi AX1 tambah AX2 tambah AX3 berapa? Nanti kita mau total AX baru dikuadratkan. Gitu. Nah, kemudian arahnya juga sama, tangen alfa, tangen beta, tangen gamma. Ya, ini tinggal rumus sudah jadi. Apa namanya? Kita bisa menentukan arahnya ya. Arahnya dari alfanya dari sumbu X itu berapa? Arah dari sumbu Y-nya berapa? Arah sumbu
Z-nya berapa? Ini persamaannya. Ya, tinggal dipakai. Nah, oke, sampai sini ya bisa dimengerti ya teman-teman ya. Sangatlah mudah sekali. Nah, baik, berikutnya adalah vektor satuan. Ya, perhatikan ini ya. Jadi vektor satuan adalah vektor bernilai satu satuan. Jadi besarnya satu. Ya, nanti mungkin panjang, tapi ketika dicari besarnya ketemunya satu. Ya, nah simbolnya di mana? Ada A caping atau pi. Ya, tahu caping ya? Caping itu kan orang-orang kampung tradisional tuh kalau ke sawah itu pakai caping ya. Caping yang bentuknya kerucut ya. Tapi kalau orang modern itu namanya topi ya. Tapi intinya kita paham. Jadi ya bentuknya sedikit apa kerucut atau segitiga kecil di atasnya itu menunjukkan dia adalah vektor satuan. Rumusnya gimana? Cukup ini ya. A caping atau vektor satuan A sama dengan vektor A itu seperti apa dibagi dengan besarnya. Ingat besar itu adalah akar dari masing-masing komponen dikuadratkan. Ya, akar AI kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. Nah, di situ. Nah, ketika dua dimensi, maka vektor satuannya ya I, simbolnya ya, ada I sama J. Ya. Tapi kalau tiga dimensi ada vektor I, J, K. Ini menunjukkan arah kemana dia berarah ya dari sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Gitu. Nanti ada contohnya, nggak usah khawatir ya. Nah, vektor satuan, misalnya di sini ada vektor A, ya. Nah, di sini kita akan menguraikan. A ini kita lihat AX. Jadi AXI, besarnya AX, itu menunjukkan arahnya searah dengan sumbu X. Yang Y, ya AY, kemudian tambah dengan J. Ya. Nah, kalau kita lihat dari proyeksi, ini adalah sisi samping. Maka A cos sudut kali dengan apa? Sudutnya dengan ini bisa juga simbolnya kadang itu X caping, Y caping. Tapi kalau kita mudahnya ya ganti I aja ya. Jadi I kemudian J ini sama. Ya. Ini maknanya sama cuma beda penampilan. Jadi umumnya ya sumbu X itu vektor satuannya I, uh, vektor satuan sumbu Y itu adalah J, arah vektor satuan Z itu adalah K. Berapa besarnya? Sama ya, akar AI kuadrat tambah AY kuadrat. Kalau tiga dimensi ini ya, jadi sama juga AXI, AYJ, AZK, ya besarnya ini juga. Nah, contohnya ini, perhatikan, sebuah partikel memiliki vektor posisi R, namanya vektor, teman-teman harus ingat ada tanda seret, tanda panah di atasnya, tanda garis di atasnya. I plus 2J plus 2K. Tentukan vektor satuan. Nah, ya, vektor satuan tadi rumusnya kan vektor itu sendiri dibagi besarnya. Nah, ini vektornya ini di sini. Cari besarnya gimana? Besarnya cukup masing-masing komponen itu dikuadratkan, dijumlahkan di akar. Nah, di sini kan R sama dengan akar. RI kuadrat tambah RY kuadrat tambah RZ kuadrat. Ketemunya berapa? Ya sudah, ini kan satu, ini dua. Satu tambah dua kuadrat tambah dua kuadrat ketemu kan empat tambah satu, 9 di akar ketemu tiga. Ya. Sehingga R caping ya R vektor bagi R apa besar dari R-nya vektor R besarnya. Nah ini kan dibagi tiga ketemu sepertiga I ketemu 2/3 I ketemu 2/3 K. Ini namanya vektor satuan. Itu sangat mudah ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Halo? Iya, Sejauh Pak. ini Sangatlah mudah ya. Bentar ya. Ya, Pak Joko izin karena koneksinya tidak bagus. Oke. Nah, berikutnya adalah metode grafik. Tadi metode matematis, metode analisis.
Nah, sekarang grafik. Gimana cara menjumlahkan? Ini juga simple. Ya. Jadi kita punya vektor B, vektor A, dijumlahkan vektor A dan B berapa? Jadi vektor A ditambah vektor B akan menghasilkan vektor baru namanya C. Nah, cukup ujungnya B itu di sini, yang vektor mau ditambahkan taruh di sini, ya, digeser di sini, ketemu di sini, tarik dari pangkal ini, pangkal B ke ujung A. Jadi C adalah B ditambah dengan A. Gitu. Nah, ini untuk menjumlahkan. Kalau kita mengurangkan bagaimana? Ya dibalik saja. Ya. Contohnya ini adalah vektor B dikurangkan dengan A. Kalau ini positif A ini arahnya ke atas, kalau negatif arahnya dibalik sini. Nah, ini kan. Dari min A di sini. Nah, sekarang B dijumlahkan dengan arah vektor ini, min A ya. Sudah, ini tarik ke sini. Set. Maka ketika ditarik dari pangkal B ke ujung negatif A ya ini. Ya, ini adalah B ditambah dengan min A. Ini metode grafik. Nah, ini juga sama. Ini adalah vektor A tambah B mau kita tarik dimanapun asalnya ya. Ujung A tambah pangkal B atau ujung B tambah dengan pangkal A di sini. Endingnya sama. Ini kita kenal dengan sifat komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Gitu. Kemudian di sini juga teman-teman, dalam vektor itu, ya, perhatikan ya, ini kan D ditambah dengan E tambah dengan F. Endingnya dari sini ke sini. Ya. Kalau kita ubah, kita ke D dulu. D, kemudian ditambah dengan E, sini kan. Ini berapa jumlahnya? Kan di sini kan. Kemudian tambah dengan vektor F, ini endingnya juga sama. Jadi D ditambah dengan E plus F, sama dengan D plus E plus F. Ini namanya asosiatif. Mana yang mau dioperasikan dahulu, hasilnya akan sama. Itu namanya sifatnya asosiatif. Nah, kemudian resultan tadi kalau lebih dari dua sama. Jadi pangkal ini ya, ini misalkan R adalah A plus B plus C ya. Ya sudah Pak, ujung A ditambah dihubungkan dengan pangkal B, ujung B ditambah dengan pangkal C. Nah, pangkal dari A kemudian diarahkan ke ujung C. Ini adalah resultan hasil akhir dari penjumlahan vektor A, vektor B tambah dengan vektor C. Sangat mudah ya. Nah, berikutnya yang agak menantang sedikit ya, ini adalah perkalian vektor ya. Vektor itu dikalikan itu mempunyai dua jenis, perkalian titik atau kita kenal dengan dot, dot product, ada perkalian silang atau cross product gitu. Yang di sini perkalian titik ya, vektor A kali vektor B operasi dot titik ya, dia akan menghasilkan besaran skalar A, B, cos sudut apitnya. Tuh. Ya, ini diingat-ingat ya. Ini perkalian titik pada dua vektor akan menghasilkan besaran sifatnya skalar. Arahnya sudah nggak ada. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah perkalian silang. Kita kenal dengan cross product. C sama dengan A cross B. Ini adalah A cross B itu AB kali dengan sin sudut apit A dan B. Tuh. Nah, berikutnya ya, perhatikan teman-teman. A dot B sama dengan A B cos sudutnya. Gitu. Jika sudutnya adalah 0, ingat, cos 0 itu 1 kan? Jadi A dot B sama dengan AB. Kenapa? Cosnya 0. Cos 0 derajat itu nilainya 1. Ya. Tapi kalau A cross A dot B, sudutnya 90 derajat, padahal cos 90 itu nilainya 0, maka ya A dot B nilainya 0. Ya. Kalau dia berbalik arah, ya, sudutnya itu berlawanan arah, satunya arahnya ke kanan dikalikan vektor ke kiri, ya, maka hasil akhirnya negatif AB. Ya, sehingga di sini disimpulkan ketika dikaitkan dengan tiga dimensi sumbu ya, I dot I, J dot J, K dot K, 1, ini kan
ini vektor satuan ya. Vektor satuan itu besarnya 1 ya. Sedangkan ini I dengan I kan searah kan? Jadi sudutnya 0. Kalau sudutnya 0 gimana? 1 ya. Yang lain I dengan J, sumbu X arah sumbu Y, kemudian sumbu Y dengan sumbu Z, itu kan sudutnya 90 derajat ya. Maka cos 90 nilainya 0. Itu ini adalah perkalian dot. Kalau perkalian titik, perkalian dot produk ya tadi. Kalau yang sini untuk yang 3 dimensi ya A, nah itu ditinjau AX, I, AYC, AZK, yang vektor B juga sama ya. Sehingga di sini intinya kalau A dot B akan menghasilkan perkalian yang sama-sama arahnya. AX, BX tambah AY, BY tambah AZ, BZ. Itu. Nah, kemudian kalau kita seperti ini bisa juga. Jadi A itu adalah besaran dari A vektor dot A, ini juga sama. Bisa juga. Ini intinya adalah kalau bentuknya ini. Karena tadi kan A dot B sama dengan AB cos sudut. Ya. Kalau kita cari cosnya ya sudah vektornya tadi AX, BX tambah AY, BY tambah AZ, BZ dibagi dengan, nah ini kan perkalian kan? Perkalian besar ini kan? Nah, jadi AX kuadrat, AY kuadrat, AZ kuadrat ini di akar atau pangkatnya setengah ini juga sama. Ya, kuadrat, 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 kemudian di akar. Tuh. Nah, untuk yang perkalian cross, kita gunakan aturan tangan kanan. Ya, jadi vektor A dikali vektor B, ya, ini perhatikan ya, ini kan 4 jari, ya, 4 jari jempol ini menunjukkan vektor baru hasil perkalian. Ya, ingat kan, ini kan vektor A, kemudian di ini arahnya 4 jari itu digerakkan ke arah vektor B, ternyata jempolnya itu mengarah ke kanan, mengarah ke atas. Maka vektor baru hasil perkaliannya itu menghadap ke atas. Ya, vektor C sama dengan A, vektor A cross vektor B. Itu. Nah, di sini kita balik teman-teman. Kalau vektor B, ya, vektor B dibalik ke, ini kan dari A ke B. Kalau kita balik dari B ke A, ternyata jempolnya menghadap ke bawah. Sehingga di sini bisa disampaikan A cross B sama dengan negatif B cross A. Tidak berlaku istilahnya komutatif. Ya, kalau tadi kan komutatif ini tidak, ini berkebalikan. Nah, kalau dia searah, ya, I cross I, C cross C, K cross K. Ingat ya tadi kan perkalian silang itu kan sin ya, sin ya. Sehingga kalau dia sudutnya 90, sinnya 1, kalau sudutnya 0 maka 0. Maka perkalian yang sejenis yang searah vektornya sama arahnya itu 0. I ya, I K, I cross I, J cross J, K cross K 0. Yang sini I kali J ya, X dengan Y ya, itu ada ke atas. Kemudian J dengan K ya. J dengan K gini kan, arah sumbu I. Yang K dengan I di arah sumbu J. Tinggal dibalik. Kalau dibalik ini adalah J kali J cross I negatif K. K cross J apa ini nilainya adalah negatif ya. Ini dibalik ya, ini negatif kurang negatif ya. I cross K sama dengan negatif J. Itu. Nah, nanti kalau dalam operasi ada vektor A, vektor B 3 dimensi, kita ingin mengalihkan. Ya, ini ada aturan ya. Jadi nanti ada cara matrik juga ada manual seperti ini. Jadi A cross B ini adalah AZ BZ min AZ BZ I tambah dibalik AZ BX min AX BZ I ditambah dengan AX BY min AZ BX K. Ya, ini operasinya panjang. Tapi kalau mau simpel seperti ini kita buat matrik ya. A cross B ini vektornya IJK, ya ini AX, BAY, AZ, BX, BY, BZ. Ya, ini I min J, K. Ya, ini vektornya positif, negatif, positif. Yang sini I, maka ambil sini. Saya yakin masih ingat ya. AY kali ini dikali ini, kurangi ini. Ya. Yang J ini tutup, ini AX dikali dengan ini, kurangi ini sama ini. Yang K ini di AX BJ kurangi dengan BX AJ. Itu ini adalah hasil akhirnya. Tuh.
Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Konfirmasi, tolong. Dapat dipahami, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang contoh. Ya. Ada dua vektor, V1 5 satuan, vektor 2 3 satuan. Sudutnya 60. Berapa nilai R-nya? Gampang. Masukkan rumus. R sama dengan akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2 V1 V2 cos sudutnya. Tuh. Nanti silakan dimasukkan. Ya, ini saya yakin teman-teman tidak ada masalah dengan matematis. Ya, kenapa? Sudah diangkati dengan mata kuliah statistika. Ya. Cuma di statistika itu tidak ada sin cos, ya. Nanti di sini sin cos main ya. Nanti ada beberapa saya kasih integral juga, ya. Yang sini ada vektor, perhatikan, ya. Ada vektor arah sumbu X 19, ini 15, 16, 11, 22. Sudutnya 0, 63, 135, 207, kemudian 270. Ya. Berapa hasil resultan total? R-nya berapa? Nah, itu kan. Ini caranya. Vektor sudut Px, Pj. Sama dengan ini cos sudutnya. Ya, tapi ingat dalam Excel itu biasanya sudutnya itu bentuknya radian. Ya, tidak ada cos 90, cos 63. Nanti gini, cos ya, cos 0 bagi 180. Cos ini 63 bagi 180. Ya. Nanti ketemu satu ruang sudah kali cos, sudah ini kali sin ketemu, ini diblok, tarik ke bawah ketemu, tinggal sama dengan sum. Ya, ketemu udah. Nanti tinggal dihitung R-nya berapa ini. R-nya adalah total R resultan Vx, resultan Vy. Ya, ketemunya 5,2. Arahnya gimana? Tadi sudah ya. Tangen theta sama dengan depan dibagi dengan samping. Tuh. Ini saya yakin ini mudah sekali ya. Ini cuma memanasi ya, pemanasan. Sehingga di sini resultannya 5,2, arahnya adalah 334. Ingat sudutnya itu dari sini loh ya. Dari X positif, kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, masuk kuadran keempat. Ya. Full 360 derajat. Nah, nanti tugasnya ini ada 4 vektor sudutnya ini ya. Jadi vektor pertama ini 80, 0, 0 derajat ya, kemudian 100, 45 derajat, 120, 135 derajat, 160, 207 derajat. Berapa vektor satuan? Ya, arahnya kemana? Tuh. Vektor 2 di sini gaya-gaya, tentukan vektor dan besar resultan yang bekerja pada partikel P. Jadi partikel P itu bekerja 3 gaya, V1, V2, V3. Berapa vektor total? Ya. Berapa arahnya kemana? Ya. Kemudian tugas ketiga, ya, perkalian skalar 3F1, 5F2, dot produk. Ya, ingat, perkalian itu ya, apa namanya, titik ya. Kemudian cross product, ya, dari dua vektor ini. Itu. Baik, sampai sini. Ya, 3 tugas untuk pemanasan. Ya, mudah-mudahan bisa mereview teman-teman. Ya, jelas ini fondasi penting ketika memasuki listrik statis dan seterusnya. Loh. Sampai sini ada yang masih ditanyakan, teman-teman? Halo? Belum ada, Bapak. Belum ada ya? Oke. Sekarang saya presensi ya, praktikum. Nanti yang Isi, rombel Bapak. C2 nanti dengan Pak Joko ya. Rombel C1 tokennya saya share di kolom chat untuk yang praktikum ya. Permisi, Bapak izin bertanya. Oke, silakan.
Ini untuk tugasnya dikerjakan secara kelompok atau individu ya, Pak? Dan pengumpulannya di mana? Apakah di Bismart atau Iya, di di Bismart ya. Di Google Bismart itu Drive? tugasnya kelompok saja, kelompok. Jadi itu nanti tetap semuanya Baik, Bapak. kelompok saja. Jadi tugas saya itu nanti tetap kelompok semua. Nanti itu apa namanya ada presentasi. Misalkan besok meeting kedua itu akan saya cek kelengkapan tugas-tugasnya sudah lengkap belum. Mungkin beberapa saya konfirmasi apakah ada masalah dengan tugas atau tidak. Kadang kalau misalkan tugasnya sepele, saya kira gampang, saya tanya dulu. Apakah ada problem terkait dengan tugas kemarin? Nah, teman-teman harus jujur, ya sampaikan apa adanya, Pak. Saya belum bisa di nomor ini sampaikan. Ya, kalau konfirmasi Pak ini sudah tidak ada masalah. Oke, kita lanjut topik berikutnya. Gitu. Jadi apa namanya? Kita buat seefisien mungkin. Jadi kalau misalkan sudah gampang, nggak ada masalah, dibahas lagi, bahas lagi nanti materi-materi esensial yang lain malah kurang terpelajari. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nanti PJ kelas membagi satu kelas menjadi 8 kelompok. Ya, 8 kelompok. Nanti di list disampaikan ke saya. Nanti yang jelas mungkin untuk proyeknya misalkan di situ tidak semua ya tidak apa-apa. Yang jelas itu proyek yang sekiranya bisa diterapkan itu yang dikerjakan. Yang misalkan tidak nanti kita ganti bentuk yang lain. Gitu. Baik, ini saja dari saya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi dari teman-teman. Silakan. Baik, kalau tidak ada, Untuk deadline, Pak. gimana, Mbak? Izin bertanya kembali, Pak. Untuk deadline-nya berarti minggu depan, nggih? Iya. Jadi kalau saya hari ini ngasih tugas untuk teori, maka pekan depan harus dikirim. Ya. Berbeda dengan praktikum. Kalau praktikum, oke teman-teman, topik 2 ini karena proyek agak agak lama, ya butuh pendesain, maka waktunya dua pekan. Ya. Mungkin di listrik kereta magnet ini panjang, waktunya 3 pekan. Ya, gitu nggak apa-apa. Ya, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tetap semangat dalam perkuliahan. Mudah-mudahan di awal semester ini energi sudah pulih, siap untuk melanjutkan perkuliahan di awal di semester ini, gitu ya. Baik, dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama teman-teman. Mudah-mudahan kuliah kita ke depan berjalan dengan lancar, memberi manfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.